Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dari kelas 4A. Ingin menjelaskan beberapa dalam pencaksilat. Yang pertama yaitu sejarah pencaksilat di dunia dan kapan mulai masuk ke Indonesia. Lalu yang kedua adalah teknik pencaksilat, yang ketiga pengertian pencaksilat, dan yang keempat aspek-aspek yang ada dalam pencaksilat. Yang pertama, pencaksilat atau sejarahnya. Pencaksilat merupakan salah satu cabang olahraga sekaligus kesenian tubuh dan bela diri. Pencaksilat adalah sebuah tradisi Melayu Nusantara yang tersebar di kawasan Asia Tenggara. Tepatnya di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan keenam Filipina. Seiring berjalannya waktu, pencaksilat mulai menyebar di negara-negara lainnya seperti Vietnam, Amerika, dan negara-negara Eropa lainnya. Penyebaran yang dilakukan oleh orang Indonesia yang terletak atau datang ke negara-negara tersebut dan mengerjakan seni bela dirinya. Perkembangan pencaksilat di kawasan Nusantara dan negara-negara lainnya telah sangat melatar belakangi terbentuknya organisasi pencaksilat tersebut. Perkembangan pencaksilat dari masa ke masa mengalami pasang surut. Masa Hindu-Buddha, pencaksilat diajarkan kepada para prajurit saat itu untuk mempertahan dan berjaga untuk perluasan wilayah kerajaan. Salah satu cara untuk memperluas wilayah kerajaan terkadang diperoleh dengan cara mempertumpah darah atau disebut dengan perang. Maka tak heran bagi kita jika prajurit dilatih kemiliterannya termasuk pencaksilat. Setelah agama Islam mulai masuk ke Indonesia, pencaksilat dikembangkan oleh para ulama di sana. Kiai-kiai yang mengharapkan sebagai pendekar yang ampuh dan sakti. Pada masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Belanda, pencaksilat sempatnya dilarang beraktivitas oleh pemerintah Belanda tersebut. Hal ini terjadi karena keberadaan pencaksilat sangat dikhawatirkan berdampak negatif terhadap posisi Belanda saat itu. Kita merdeka pada tahun 1945. Peran pencaksilat semakin nampak terhadap negara-negara Indonesia, terutama dalam hal memperoleh kemerdekaan. Sejarah pencaksilat yang mulai masuk ke Indonesia. Pencaksilat di Indonesia diperkirakan masuk pada abad ke-7 Masehi. Sejauhnya berawal dan kemampuan suku asal Indonesia yang berburu dan berperang, di mana mereka menggunakan alat-alat seperti perang, perisai, tombak,
dan lain-lainnya. Perkembangan pencaksilat di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, masa kerajaan. Di masa kerajaan tersebut, pada masa kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram atau Yogyakarta, pencaksilat berkembang sebagai keterampilan atau bela diri prajurit. Yang kedua, ke-14, agama Islam mulai masuk ke Nusantara dan pencaksilat mulai diajarkan di pesantren sebagai latihan mereka. Spiritual perkembangan pencaksilat menjadi pesat di wilayah Nusantara. Yang ketiga, pada masa penjajahan. Di sini, pada masa penjajahan sini, perkembangan pencaksilat sempat terhambat oleh penjajahan, namun tetap dilestarikan secara sembunyi-sembunyi oleh masyarakat Indonesia. Yang kelima, masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pencaksilat bangkit kembali pada tanggal 18 Mei 1948 atau yang disebut dengan Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, IPSI, didirikan sebagai organisasi pencaksilat nasional. UNIKSO sendiri mengakui pencaksilat warisan budaya benda di dunia yang semakin menegaskan kedudukannya sebagai bagian penting dari identitas kekayaan budaya Indonesia. Lalu selanjutnya, apa sih pengertian pencaksilat? Pencaksilat itu sendiri ada beberapa variasi. Dari olahraga ini, pencaksilat memiliki arti dari dua kata, yaitu pencak, yang berarti gerakan dasar yang memiliki peran, sedangkan silat itu memiliki arti gerakan bela diri yang pripuna dan bersumber dari rohani. Yang kedua, variasi yang kedua, menurut Thomas I. Grant dalam bukunya yang berjudul Martial Arts of the World and Evolution of the Earth and the Introduction Martial Artists of the World. Sementara kata silat digunakan di Sumatera, sepanjang Malaya dan Kalimantan. Aspek-aspek pencaksilat. Ada beberapa aspek yang ada dalam pencaksilat dan berperan penting dalam menemukan nilai-nilai luhurnya. Adalah yang pertama, aspek mental, spiritual. Pencaksilat memiliki dasar dan untuk membangun dan mengembangkan kepribadian, karakter melalui seseorang. Yang kedua, aspek seni budaya. Aspek ini dan permainan seni yang ada di pencaksilat merupakan salah satu aspek yang sangat penting.
Istilah pencaksilat pada umumnya menggunakan bentuk kata seni, tarian pencaksilat dengan musik dan busana nasional tradisional. Aspek bela diri ya, ini yang ketiga. Kepercayaan dan ketekunan diri merupakan hal yang sangat penting dalam menguasai ilmu bela diri. Pencaksilat istilah cenderung menaikkan dan aspek kemampuan teknis bela diri pencaksilat. Lalu yang keempat, aspek olahraga. Aspek ini bermaksud bahwa aspek utama dalam pencaksilat adalah fisik. Pelatihan yang harus untuk mencoba menyesuaikan dari pikiran dengan tubuhnya. Aspek olahraga meliputi pertandingan dan demonstrasi berbentuk jurus baik yang tinggi, ganda ataupun regu. Lalu selanjutnya adalah teknik-teknik dasar dalam pencaksilat. Ada beberapa teknik dalam pencaksilat tersebut. Yang pertama yaitu teknik kuda-kuda. Di teknik kuda-kuda ini, teknik dasar pencaksilat ini adalah paling utama yang harus kita pelajari jika ingin menguasai pencaksilat selanjutnya. Caranya dengan menerapkan kaki ke tanah dan posisi tubuh seperti orang yang sedang menungkai kuda, yang kayak gini. Teknik kuda-kuda terbagi menjadi 6, di antaranya kuda-kuda tengah. Yang kedua, depan, samping, belakang, dan silang. Semuanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan tubuh baik dalam posisi bertahan maupun kita akan menyerang. Lalu yang kedua, teknik pasang. Di teknik pasang ini, teknik ini dipelajari setelah menguasai poin-poin yang pertama. Sikap pasang adalah posisi yang dikombinasikan dengan kuda-kuda, sangat fleksibel, sesuai dengan situasi seperti menyerang dan bertahan. Lalu yang ketiga, teknik pola langkah. Teknik dasar pencaksilat ini bertujuan agar lawan tidak mudah menembak atau mengetahui pergerakan kita. Caranya adalah dengan mengubah pijakan kaki dari satu ke tempat lainnya. Polanya bisa disesuaikan polanya bisa disesuaikan oleh diri kita sendiri. Gerakannya membutuhkan kondisi dari badan dan tangan dan kaki dalam melangkahnya. Lalu gerakan yang keempat, teknik yang keempat, teknik arah 8 penjuru mata angin. Teknik ini bertujuan untuk menentukan arah kita ketika sedang menyerang lawan. Titik tumpunya berada di tengah, kemudian melangkah ke depan mata angin, yakni timur, tenggara, selatan, barat, laut, dan timur laut. Lalu yang kelima, teknik pukulan. Di teknik pukulan ini ada beberapa. Yang pertama, teknik pukulan depan. Caranya dengan memukul lurus ke depan. Kemudian bisa melakukannya dalam 2 cara. Yang pertama, posisi kaki sejajar dengan tangan di bagian sini.
Yang kedua, posisi kaki selangkah di depan. Lalu yang kedua, teknik pukulan bandul namanya. Caranya dengan memukul seperti gerakan bandul, yakni menggerakkan tangan dari bawah ke atas, siku dalam sundul 90 derajat. Lalu yang ketiga, teknik pukulan tegak. Caranya gimana? Caranya dengan memasang kuda-kuda tengah, kemudian letakkan kedua kepalan tangan di depan dada. Pukulan lawan dengan salah satu tegak lurus ke depan, tangan tegak lurus ke depan, mendorongnya. Lalu yang selanjutnya, teknik pukulan melingkar. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menggerakkan badan ke samping, badan lawan dengan gerakan melingkar. Serasanya adalah pinggang. Sasarannya adalah pinggang maksudnya. Lalu yang keenam, teknik tendangan. Adapun beberapa teknik tendangan dalam pencaksilat, yakni tendangan lurus. Caranya dengan sejajar posisi tubuh dengan lawan, kemudian tendangan satu kaki ke depan dengan sisi kaki lainnya sebagai pijakan. Letakkan kepalan tangan di dada. Lalu yang kedua, tendangan sabit. Caranya dengan posisi kedua kaki, kemudian tendangan kaki ke kanan ke depan dengan menggunakan punggung kaki. Letakkan kepalan tangan di dada untuk menjaga keseimbangan. Lalu tendangan T. Caranya untuk mengerjakan tendangan T tersebut dengan kaki kanan ke depan, dengan badan sedikit ke belakang. Letakkan kepalan tangan di dada untuk menjaga keseimbangan. Lalu tendangan jejak mutar. Caranya dengan berdiri menggunakan satu kaki sebagai tumpuan, kemudian angkat lutut setinggi mungkin dan luruskan kaki untuk menendang lawan. Lalu selanjutnya tendangan belakang. Caranya dengan menendang satu kaki ke belakang mengenai lawan. Lalu yang ketujuh, teknik tangkisan. Di teknik ini, teknik dasar pencaksilat yang selanjutnya yakni teknik tangkisan. Teknik ini bentuk pertahanan dalam serangan lawan. Jenisnya ada dua, yaitu teknik tangkisan satu lengan, teknik tangkisan dua lengan, teknik kuncian. Yang kedelapan, pencaksilat juga mengajarkan teknik menjaga untuk teknik mengunci pergerakan lawan. Caranya dengan menahan bagian leher, pergelangan tangan, dagu, laun dan tubuh tidak bergerak. Yang kesembilan, teknik guntingan. Guntingan adalah menjepit seperti gerakan menggunting bagian tubuh lawan untuk melumpuhkan lawan. Caranya dengan menjepit bagian tubuh lawan menggunakan kedua kaki dan tangan. Yang terakhir adalah yang ke-10, teknik sikap berbaring. Ada beberapa di sini sikap berbaring. Yang pertama, sikap miring. Teknik ini dilakukan dalam posisi tubuh miring dan pandangan tetap lurus sambil menungkuk tungkai kaki hingga mendekati dada. Lalu yang kedua, sikap terlentang. Teknik ini dilakukan dalam posisi terlentang
sambil menekuk satu tungkai. Kaki dan kaki lainnya diluruskan. Yang ketiga adalah sikap telungkup. Teknik ini dilakukan sambil telungkup dengan telungkap dengan pandangan lurus ke depan. Kedua kaki berada dalam posisi lurus. Kedua tangan menyentuh lantai dengan posisi siku menekuk. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Demikian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pencaksilat.